Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelahnya mendapatkan beberapa ayat suka dibacakan di malam hari, dan ketika beliau membaca Al-Quran di tengah malam di sudut rumah, di sini beliau sholat, orang-orang musyrikin Quraisy, tokoh-tokohnya datang ke sini mendengarkan di sini. Dari sini datang ke sini mendengarkan di sini. Sekali waktu mungkin ingin semakin jelas sampai bertemu. Kamu ada di sini. Kamu juga. Wah, gawat nih kita. Kalau kita ketahuan sama bawahan kita, bahaya nih. Gak boleh kita datang lagi. Siap. Ya, aku gak akan datang lagi. Besoknya berpikir mau tidur. Enak sekali yang dibacakan Muhammad itu. Penasaran. Gak bisa tidur nih. Mau dengar. Udah dari sini mau ke sini. Tapi kan si Eta gak akan datang. Udahlah, saya datang ke sini. Ternyata ini juga berpikir yang sama. Si itu gak akan datang kok. Udah janji. Berpikir yang sama. Mendekat. Ketemu lagi. Akhirnya kecewa berat. Kamu juga. Sampai akhirnya bersumpah tidak akan datang lagi. Sampai begitu tuh. Dan ketika mereka terbiasa mendengar bacaan Rasulullah, tiba-tiba beberapa malam tidak terdengar. Tidak terdengar membaca Al-Quran. Maka reaksi mereka bermacam-macam. Di antaranya ada seorang perempuan yang langsung datang kepada Nabi Muhammad. Beberapa hari ini aku tidak mendengar engkau membaca Quran. Berarti setan kamu sudah meninggalkan kamu ya. Gitu kalimatnya. Setanmu sudah meninggalkan kamu. Yang dimaksud dengan setan oleh si kafir itu adalah bos kamu. Atasan kamu. Emang orang musyrikin suka menyebut setan? Iya. Dan yang dimaksud setan oleh orang-orang musyrikin ada positif, ada negatif. Ketika seorang penyair yang terkenal syairnya, dan apabila sudah menyusun syair ditunggu oleh masyarakat, dia bacakan syair, disambut dengan penuh bahagia. Sekali waktu penyair yang sudah terkenal, mungkin istilah sekarang penyair sejuta umat. Ya, kan ada mubalik sejuta umatnya, ada penyair sejuta umat. Dia nggak muncul-muncul. Pas muncul, masyarakat nanya, kemana aja bang? Lama gak muncul bawa syair baru. Oh iya, maafin. Beberapa hari terakhir ini setan gua nggak datang. Iya, bahasanya setan. Jadi kalau Al-Quran menyebutkan wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum, itu bukan celaan semata itu. Sebab mereka tidak menolak disebut idza khalau ila syayatinihim. Bila mereka bertemu dengan setan-setan mereka enggak nolak. Memang menganggap yang suka memberi inspirasi bisikan itu mereka sebut setan. Ya, kalau bahasa kita kan ada kalimat-kalimat kotor yang jadi kebanggaannya. Ada kan? Bah, kamu udah gila. Bukan gila lagi, aku mah edan tahu. Ya kan gitu tuh. Bahkan disebut nama binatang cuek-cuek aja kan? Bahasa. Nah, itulah orang-orang jahiliyah dulu begitu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu tidak membaca Al-Quran beberapa hari, seorang perempuan berkata, setan kamu dah meninggalkan kamu. Rasul menerima surat Ad-Duha. Wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuk wa ma qala. Wad-duha demi waktu duha, wal-lail dan demi waktu malam, idza saja apabila sudah gelap gulita. Ma wadda'aka rabbuk.
Robmu tidak meninggalkanmu. Wa ma qala, dan tidak memurkaimu, tidak membenci. Nanti bahasan lain lagi ya. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, tidak wa ma qalaka. Kenapa? Yang ditegaskan tidak dibenci cuma Nabi. Apa tidak ditinggalkan cuma Nabi. Karena dipandang ditinggal. Hanya Nabi. Dipandang oleh musyrikin Quraisy, Nabi ditinggal. Ditegaskan ma wadda'ak rabbuk, Rabbmu tidak meninggalkanmu. Wa ma qala, dan Rabbmu tidak membenci. Tidak membenci siapa? Tidak membenci engkau, tidak membenci umat engkau. Makanya tidak disebut wa ma qalaka. Kalau wa ma qalaka hanya Nabi Muhammad yang dinyatakan tidak dibenci. Tapi tidak disebut ka, memberi makna yang tidak dibenci bukan cuma Nabi Muhammad tapi juga umatnya. Artinya tidak ada huruf kaf di situ, lebih luas maknanya dibanding dengan kalau di situ ada kaf. Itu juga bahasa ilmu balaghah yang begitu ya. Sirrul hadfi namanya, atau al-aghrad al-balaghiyah lil hadfi. Sasaran ilmu balaghah dalam menutup atau menyambung atau memutuskan atau menghilangkan atau menyembunyikan atau menyebut, itu semuanya dalam bahasa ilmu balaghah semuanya.